Oke, sudah aman. Oke. Halo, sahabat TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tadi sudah live ya, udah join live, sudah menunggu-nunggu dan akhirnya telah berada di sini narasumbernya. Mohon maaf ya sahabat TV3 karena kan tapi kita apresiasi karena di dalam kesibukan beliau tetap menyempatkan hadir gitu di live kali ini. Nah, sesuai dengan poster yang sudah kita share bahwasanya hari ini kita ngabubu live nih dok. Oh gitu ya. Ngabuburit sambil live gitu. Okay. Dengan judulnya itu telah sedikit bisa pecah fakta serius tentang usus buntu. Dan telah bersama kita semua nih Dr. Eka Putri, spesialis bedah. Halo dok, mungkin bisa halo dulu dok. Ya, saya minta maaf dulu ya terlambat ya. Karena memang masih ada kegiatan sebelumnya tadi. Iya, nggak apa-apa dok. Sabar bahasa Indonesia sudah terlatih untuk sabar dok. Lagi puasa. Karena iya betul. Nggak boleh marah-marah, sabar gitu. Betul. Karena nungguin juga dok dari tadi sudah nunggu mana nih gitu. Ya, oke. Gitu. Oke, untuk sahabat Dewi kita mungkin sudah tadi menunggu lama, tapi tidak apa-apa karena nanti kita akan ngobrol bareng, kita sharing bareng ya dok ya. Boleh. Semoga hari ini di mengisi ngabuburit ini bisa banyak pengetahuan ilmu baru ilmu yang bisa didapat ya. Betul gitu. Oke dok. Oke. Kita mulai nih dok. Oke. Tadi kita juga udah beberapa sedikit ngobrol tentang usus buntu nih dok. Oke. Sebenarnya dok, benar gak sih dok kalau kita nih mengindap atau merasakan sakit perut yang berlebih itu bisa tiba-tiba dioperasi gak sih dok sebenarnya dok? Oke. Jadi memang banyak sekali orang yang mikir, wah kayaknya kalau sakit perut ke dokter bedah pasti langsung operasi. Betul. Ya, jadi kadang-kadang orang akhirnya takut nih buat ke rumah sakit gitu, karena biasanya nanti kalau nyampe IGD sakit perut nih pasti operasi ya gitu ya. Padahal tidak semenyeramkan itu. Jadi memang resiko dokter bedah tuh kadang ditakutin gitu ya, serem gitu, dokternya pegang pisau ntar dibelek-belek gitu, padahal nggak gitu ya konsepnya. Jadi tidak semua yang sakit perut itu pasti berujung di meja operasi, tidak selalu, karena kan nyeri itu kita sebut kolik ya, nyeri hebat biasanya. Itu disebabkan banyak hal gitu, bisa karena batu, ya bisa memang karena ada sumbatan di ususnya, bisa karena ada peradangan yang kita sebut kayak usus buntu, atau mungkin hanya sekedar dia gangguan asam lambung, itu juga bisa. Jadi memang memerlukan peninjauan lebih lanjut gitu. Oh, jadi kalau memang teman-teman sahabat Dewi Sri merasakan nyeri itu tidak perlu panik dulu dok ya. Iya. Tapi betul. tetap harus dikonsultasikan dengan dokter untuk nanti pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Gitu. Nah, dari tadi dokter yang sudah paparkan dok, sebenarnya usus buntu itu apa sih dok? Dan keluhan sebenarnya itu seperti apa dok? Bisa disebutkan itu? Wah ini nyeri perut yang usus buntu. Gitu. Oke, jadi usus buntu kan tuh bahasa awam ya. Kalau bahasa medisnya kita sebutnya appendix. Nah, jadi memang semua orang itu punya appendix, punya usus buntu semua orang. Nah, tetapi si usus buntu yang meradang atau mengalami inflamasi ini yang kita sebut dengan appendicitis atau sakit usus buntu, orang awam bilangnya gitu. Jadi pengertiannya adalah sebetulnya usus buntu yang mengalami peradangan, kita sebut dengan appendicitis. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi indikasi untuk tindakan operasi. Tapi kalau usus buntunya normal-normal aja, tidak ada peradangan, ya nggak perlu diapa-apain gitu. Jadi usus buntu itu bukan usus yang buntu ya dok ya? Betul, usus yang buntu. Oh, usus yang buntu. Usus yang buntu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, googling gitu ya, ususnya memang buntu. Namanya makanya usus buntu. Atau kita sebutnya umbai cacing karena dia bentuknya kayak kecil gitu, kayak cacing. Nah, normalnya kan kecil tuh, tapi kalau dia meradang tuh dia bisa sampai gede banget gitu. Nah, itu kalau udah gede banget bisa pecah. Jadi usus buntu yang membutuhkan tindak lanjut pemeriksaan itu yang meradang ya dok? Meradang, yang memang dia sakit gitu. Tapi kalau usus buntu normal enggak gitu. Usus buntu tuh letaknya di mana dok? Letaknya di dekat sama usus besar. Jadi kalau kita bilangnya tuh di antara ilium sama sekum ya, dekat sekum situ gitu. Kalau bahasa kedokterannya. Nah, berarti kalau keluhan nyeri usus buntu itu di mana nih dok? Di perut mana? Perut kanan bawah biasanya. Perut kanan bawah. Tapi tidak selalu ya. Jadi perut kanan bawah itu pasti usus buntu ya. Tentu tadi saya katakan bahwa harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Karena tapi letak usus buntu itu adalah di kanan. Umumnya di kanan bawah. Tapi bukan berarti semuanya situ. Karena ada orang yang
memang dia kelainan anatomis. Jadi ada di kiri. Pernah saya temuin gitu, ada di kiri. Itu kidal bukan dok? Enggak sih, itu kongenital ya, kelainan bawaan gitu ya. Tapi kalau umumnya normalnya orang hampir 99% orang sih di kanan gitu. Jadi kita boleh katakan ya rata-rata memang di kanan bawah ya nyerinya. Nah untuk gejala awalnya dok, ketika pasien ini bisa disebutkan keluhannya adalah usus buntu atau appendektomi, itu keluhannya seperti apa dok? Appendicitis. Kalau appendektomi tindakannya. Iya, appendicitis. Nah sebenarnya keluhan-keluhan yang muncul di pasien itu seperti apa dok? Oke, untuk keluhan awal ya. Keluhan awal tuh sebenarnya, nah ini yang agak-agak susah dibedain karena biasanya awalnya nyeri ulu hati. Nah, awalnya nyeri ulu hati, kemudian dia menjalar ke kanan bawah. Tapi tidak dalam jangka beberapa waktu ya, bisa dalam beberapa hari. Kemudian disertai dengan mual dan muntah, gitu ya, penurunan nafsu makan, ada demam. Ya tanda-tanda peradangan pada umumnya gitu. Oh, malah awalnya nyeri ulu hati ya dok? Karena memang ada persarafan yang mengarah ke situ. Jadi ketika awalnya tuh wah sakit nih perutnya, terus dia menjalar ke kanan bawah gitu. Kadang-kala sebelahnya juga sakit nih dok gitu. Karena kan memang rangsangan peritoneum ya, rangsangan dari lapisan si perutnya itu. Oh. Gitu. Jadi memang ketika sahabat Rumah Sakit Dewi Sri sudah merasakan keluhan yang berlebih ya dok ya, itu lebih baik dibawa ke dokter aja deh, jangan sampai diurut. Iya betul, jangan diurut. Jadi gini, seringnya orang ini, aduh nyeri ulu hati, biasanya berobat gitu ya, ke klinik sampai lama, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, hati-hati, itu yang harus kita garis bawahi. Tapi kalau misalkan, dok saya baru aja nyeri ulu hati, ya nggak apa-apa gitu, nggak selalu usus buntu ya, nanti salah pengertian kan gitu. Betul. Jadi nggak selalu nyeri ulu hati juga usus buntu, dan tidak selalu yang nyeri perut kanan juga usus buntu, karena banyak sekali faktor-faktornya dan banyak sekali diagnosis yang juga keluhannya di nyeri perut kanan bawah gitu. Apalagi terutama teman-teman wanita gitu ya, karena kan ada organ kewanitaan di situ, ada rahim, ada ovarium gitu ya. Jadi seringkali kami juga bekerja sama dengan teman-teman sejawat di dokter kandungan ya untuk membackup pada kasus-kasus tertentu yang ternyata kasusnya malah lebih ke ginekologi gitu, lebih ke masalah kandungannya kalau untuk wanita. Tapi kalau untuk laki-laki rata-rata memang usus buntu di situ. Oke, nah dok. Setelah tadi kita berbicara mengenai bagaimana keluhan si pasien. Nah, penyebabnya dok sebenarnya, penyebab atau apakah si pasien ini dari gaya hidupnya atau pola makannya? Karena saya pernah mendengar, wah kamu nih usus buntu gara-gara sering makan mie, wah kamu sering makan biji-bijian. Iya, jamu biji. Iya, sebenarnya cabe gitu. Betul. Nah sebenarnya penyebab sebenarnya dari usus buntu ini apa sih dok? Dia disebabkan karena infeksi yang diakibatkan karena adanya sumbatan di situ. Jadi kan ususnya buntu nih, memang kan namanya usus buntu karena memang tadi saya katakan buntu nih dia. Jadi udah nggak ada jalan lain. Nah, ketika dia ini kan misalnya seperti ini ya gitu, buntu, ada makanan yang masuk karena dia di usus besar ya. Makanan masuk dia numpuk di sini, akhirnya kan kita di dalam usus tuh kita punya kuman normal gitu ya, flora normal. Ketika terjadi infeksi, flora normal ini akan menjadi bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri jahat yang akhirnya bikin peradangan dan inflamasi gitu, memerah, meradang, ya sama lah seperti radang tenggorokan gitu ya, kurang lebih sama seperti itu, tapi ini terjadi di usus. Nah lama-kelamaan itu menimbulkan rangsangan nyeri dan berakibat fatalnya bisa sampai perforasi atau pecah, atau nanti kita sebutnya jadi peritonitis, perutnya jadi nyeri seluruh lapang perut. Nah yang menyebabkan itu biasanya tentu gaya hidup ya. Kalau saya selalu bilang, saya nggak pernah bosan nih bilang sama pasien saya, olahraga gitu ya, karena dengan olahraga kita menaikkan imunitas gitu, jadi nggak gampang sakit. Ibaratnya nih, tubuh kita tuh sebenarnya sehebat itu. Ketika ada makanan masuk nih, kan nggak selalu bersih ya makanan yang masuk gitu ya. Kadang-kala ada makanan. Nah, tubuh kita dengan hebatnya itu bisa mengubah, oh bakteri ini jahat nih, udah kita matiin nih. Nah itu tubuh kita tuh punya imunitas yang sebaik itu kalau kita menjaga pola makan, kalau kita rajin olahraga. Nah ketika kita malas olahraga, senengnya rebahan ya, terus lebih seneng scrolling gitu ya di kasur, ya otomatis tubuh tidak terbiasa dengan kekebalan alaminya. Akhirnya ketika ada bakteri masuk dari luar, mudah sekali untuk terinfeksi. Satu. Kedua, pola makan.
Ya memang tidak selalu misalnya mie instan atau misalnya tadi ya biji-bijian kayak biji cabe, biji jambu gitu ya. Nggak selalu. Tetapi kalau dia masuk dan BAB-nya nggak lancar nih gitu, ya itu bisa bikin infeksi gitu. Prinsipnya gini, cabe-cabean kayak ini ya kayak kosakata yang lain ya gitu. Biji cabe. Multitafsir jadinya. Biji cabe gitu ya, biji cabe, biji jambu gitu. Kalau misal seratnya banyak dia kan akan tergulung ya, ibaratnya terbungkus. Nah, jadi feses atau kotoran itu jadi padat gitu. Jadi dia nggak akan sempet tuh masuk ke dalam situ gitu. Tetapi kan ada orang yang senang makan pedas tapi malas makan sayur. Terus senengnya minum manis daripada minum air putih ya. Ya, padahal kebutuhan cairan itu sangat penting untuk apa? Konsistensi dari feses atau kotoran. Itu dia. Jadi kalau misalnya minumnya banyak gitu ya, otomatis kan konsistensi fesesnya atau kotorannya tidak keras sehingga regulasi untuk dia BAB setiap hari itu ada. Ini yang sering terjadi tuh biasanya pasiennya adalah tidak BAB setiap hari. Nah, ibarat tidak bebas setiap hari itu kan kayak membawa sampah di dalam perut, otomatis kumannya makin banyak dong, benar nggak? Betul. Gitu, itu yang menjadi sumber penyebab penyakit. Jadi mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, kalau gara-gara cabe, gara-gara ini, gara-gara minum kopi kadang-kala gitu, semua makanan disalahin gitu. Padahal sebetulnya yang salah adalah diri kita sendiri, menjaga pola makannya, gaya hidupnya gitu ya. Jadi karena tidak BAB setiap hari, hati-hati itu merangsang tuh terjadinya sebuah peradangan di usus, karena kan kotoran itu harus dibuang setiap hari, sama lah ya seperti sampah rumah tangga kan harus kita buang nih tiap hari, nggak boleh diemin berhari-hari, bau kan gitu, jadi busuk dia di dalam. Oh, jadi salah satu indikasi sudah warning ya dok, berarti BAB-nya tidak lancar. Iya, salah satunya BAB tidak lancar, jarang makan serat, minum air putihnya kurang, lebih senangnya tuh biasanya minum manis, minuman-minuman yang berasa gitu. Apalagi ya. Sekarang nih puasa dok. Puasa, nah ini nih, jadi sering nih pasien-pasien saya yang puasa tuh gini, karena puasa tuh kan lapar mata ya. Mau beli ini, beli itu, aus pengennya minum ini, minum itu, akhirnya lupa untuk mengkonsumsi air putih. Betul. Gitu. Padahal itu dibutuhkan, tubuh tuh sebenarnya ngasih sinyal, aduh saya aus nih gitu, saya butuh hidrasi, saya butuh cairan yang banyak, tetapi bentuknya air putih, bukan manis, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Artinya ya sekedar untuk melepas dahaga lah. Sisanya adalah air putih. Wow. Gitu. Berarti iya sih, berarti benar dong. Saya juga yang sering minum air putih ya ketika puasa tuh pengennya yang manis-manis. Iya, karena memang tubuh kita kan kekurangan gula selama kurang lebih 13-14 jam dalam satu hari, tubuh kita nggak ada konsumsi gula sama sekali. Sehingga memang craving, jadi pengen minum manis gitu. Betul. Nah, itu catatan penting ya buat sahabat musik dari istri, supaya nanti kita ketika setelah lebaran makin sehat gitu ya dok. Betul. Ya, karena pada dasarnya puasa itu betul-betul menyehatkan, karena kan mengistirahatkan seluruh anggota organ tubuh ya gitu. Tuh, sudah diistirahat jangan minum. Iya. Itu es buah. Iya itu dia. Boleh tapi jangan terlalu banyak. Seimbangkan gitu dengan air putih. Air putih betul. Gitu. Parah nih. Tapi ya karena kan gini. Kadang orang apa sih fungsinya air putih ya? Saya selalu mau bilang gini, sama kayak kita lagi cuci piring. Nah, kalau misalnya cuci piring yang dibutuhin air apa? Air bersih kan? Betul. Bukan air kotor kan gitu. Betul. Jadi buat nge-washing, buat mencuci itu kan butuh airnya yang banyak, yang deras. Nah, sekarang bayangkan ginjal kita nih gitu ya, butuh itu. Sementara yang masuk adalah air-air dengan komposisinya berat gitu, kental. Sementara kalau kita minum air putih kan wah enak tuh dia isi ginjalnya ngebersihin di tubuh kita, detoksifikasinya lebih optimal jadinya. Betul. Nah, sekarang nih hari ini buka puasa hari ini jangan lupa air putih. Iya. Ngeri juga ya dok. Iya benar. Jadi di sampingnya harus ada air putih gitu. Betul, gitu ya. Catat nih sahabat. Saya juga bakal catat soalnya. Iya. Nah dok, mengenai usus buntu ini dengan keluhan yang seperti itu, apakah pengobatannya hanya dengan operasi atau bisa diobati dulu dok? Oke. Umumnya memang berakhir dengan operasi. Ya, hampir memang ada beberapa jurnal yang mengatakan anak-anak sih bisa dengan anak-anak loh ya, masih bisa dengan
medikamentosa atau pengobatan. Tetapi pada kenyataannya secara klinisnya jarang kita akan berakhir dengan operasi. Karena kita itu kan jurnal itu kadang kan ngambil dari luar negeri ya, yang pola gaya hidupnya juga berbeda dengan kita di sini. Kita negara tropis gitu. Memang harus kita sesuaikan juga gitu. Tidak semua keilmuan itu bisa diterapkan di masing-masing negara gitu. Termasuk Indonesia negara tropis gitu ya, dengan tingkat infeksi yang cukup tinggi sehingga betul masih bisa dengan pemberian antibiotik tetapi dengan batas waktu tertentu. Ketika infeksinya sudah tidak tertangani mau nggak mau harus operasi. Jadi memang rata-rata berakhir di meja operasi gitu. Karena mungkin dengan obat pun hanya meredakan nyeri mungkin ya dok. Betul, meredakan nyeri dan juga dia mengurangi infeksinya aja. Tapi kadang-kala kalau misalnya dia udah terjadi sumbatan nggak bisa. Susah ya dok. Memang harus sumbernya kita buang kan gitu. Ngeri banget ya. Kalau saya agak mengerikan ya. Ya serem ya kesana, aduh serem gitu. Karena ya makanya itu kita mumpung masih sehat, jaga nih pola makannya ya, pola hidupnya, jangan sampai berakhir di meja operasi. Betul, karena yang mahal itu sakit, sehat itu nggak mahal, sehat itu murah. Yang mahal itu adalah sakit. Ketika sakit kita akan kehilangan waktu, ya kita akan kehilangan kesempatan gitu, dan itu nggak nyaman, apalagi di bulan Ramadan kayak gini ya gitu. Momennya lagi momen orang ya rata-rata ibadah ya gitu ya, mengejar pahala. Tapi kalau sakit kan jadinya tidak optimal. Betul, makanya kita harus jaga kesehatan. Nah dok, untuk tadi kan berarti fasenya itu dari mulai radang atau infeksi dulu sampai ke, katanya saya pernah lihat tuh bahkan bisa sampai pecah dok. Oh iya, sangat bisa. Nah itu tuh biasanya si radang ini tuh berapa bulan dok sampai dia bisa pecah, atau penyebab memperparah si usus buntu itu apa dok sebenarnya dok? Kita nggak bisa bilang waktu, karena tiap orang tuh kan beda-beda ya. Karena ada juga yang kita sebut dengan appendicitis kronik eksaserbasi akut. Artinya usus buntu itu udah lama gitu. Tapi karena daya tahan tubuhnya, tadi saya bilang balik ke daya tahan tubuhnya dia bagus tuh, gitu kan. Ada namanya lemak di usus. Nah, kita bilangnya kayak visceral fatnya atau omentumnya, tuh dia nutupin tuh kebocoran. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, sama mungkin dia konsumsi antibiotiknya lama nih, bisa ketutup tuh gitu, nanti jadinya periapendikular infiltrat. Jadi dia kayak usus buntunya tuh kayak udah ketutup sama lemak, jadi kayak massa gitu, kayak tumor. Padahal enggak, itu usus buntu atau usus buntunya rapuh. Tapi kalau yang daya tahan tubuhnya jelek gitu ya, atau menurun, memang karena kan sakit ya, terus nggak minum obat apa-apa, nah itu dalam waktu mungkin beberapa hari juga udah bisa pecah kalau dibiarkan ya. Itu kalau pecah gitu. Kondisi di tubuh kita gimana dok? Nah, ini biasa tandanya, waduh lebih hebat lagi nih, sakitnya hebat sekali. Jadi namanya peritonitis ya sebutnya. Peritonitis artinya adalah peradangan pada peritoneum. Peritoneum itu kurang lebih seperti jaring selaput di perut ya. Jadi di dinding perut kita itu punya namanya peritoneum. Nah kalau dia terjadi peradangan itu dia akan merangsang untuk terjadinya nyeri ya, atau kontraksi di otot. Nah jadi baru mau dipegang aja udah sakit dan nahan tuh, ototnya udah keras tuh, biasa udah sakit banget gitu, pasiennya udah kesakitan. Terus mual muntah hebat pasti, demam tinggi gitu ya. Udah jangankan makan gitu, ibaratnya nolon air aja dia pasti muntah lagi gitu. Jadi karena udah sampai di titik dia sudah peradangan, sudah isinya nanah semua tuh perutnya. Itu semengerikan itu. Itu berarti kalau memang benar-benar ya dok, ketika pasien sudah mengeluhkan nyeri perut sebelah kanan ya, spesifik sebelah kanan itu jangan dinanti-nanti ya dok. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Mendingan langsung ke dokter gitu. Iya, kadang kan kita mah cuma nyeri perut biasanya nyeri perut tuh ini mah. Iya gitu, keseringan tuh gitu. Ini mah nih Jadi gitu. minumnya obat mah terus. Iya. Ternyata secara kita tidak tahu itu tuh ternyata usus buntu malah ya dok. Iya betul. Astaga, jadi luar biasa. Nah dok, setelah si usus buntu si pasien ini pecah, itu berarti kan harus dioperasi dok. Iya. Mau tidak mau. Nah berarti nanti pasca operasi si metabolisme pasien itu bakal seperti apa dok untuk pasien yang setelah tindakan appendektomi atau setelah operasi usus buntu tuh kondisi metabolisme pasien itu seperti apa dok? Oke, jadi kita bedakan dulu ya. Ada yang memang appendektominya simpel. Appendektomi simpel tadi kalau misalnya usus buntunya masih akut nih, masih awal-awal belum pecah, dia cuma meradang aja, kemerahan, nggak ada komplikasi apapun gitu ya. Simpel ya. Biasanya kan kita buka samping atau teknik yang lain gitu ya.
kalau seperti itu sih metabolisme atau penyembuhannya lebih cepat karena kan tidak ada komplikasi apapun, tidak ada nanah atau segala macam ya perdarahan dan atau perlengketan yang paling kita khawatirkan. Nah, tapi kalau dia udah sampai tadi saya katakan general peritonitis atau kondisi di mana dia udah pecah peradangan seluruh lapang perut gitu. Nah, itu lama pasti penyembuhannya. Pertama, luka operasinya lebih besar. Kedua, karena adanya perlengketan otomatis ususnya kan harus kita istirahatin, ya kan? Nah, jadi dipuasain dulu tuh biasanya pasiennya gitu, di cairan dulu yang kita masukin karena memang kalau pasca operasi kita nggak bisa nih kalau yang operasi berat gitu ya nggak bisa langsung tiba-tiba pas kita kasih makan, nggak bisa karena ususnya kan kadang rapuh. Gitu. Ketika usus buntunya kita buang, nah usus yang nempel di situ kan dekat situ dia bisa rapuh, makanya hati-hati. Jadi kita nggak bisa langsung ngasih diet sembarangan ke pasien gitu ya, tergantung kondisi pasiennya seperti apa gitu. Dan metabolisme tetap berjalan seperti biasa karena kita bantu dengan antibiotik, antinya dan lain sebagainya, cairan dan lain sebagainya. Nutrisi itu kita masukkan secara bertahap. Ya, ada hitungannya. Jadi untuk pasien-pasien yang kondisi berat atau sepsis itu ada hitungan untuk nutrisinya. Itu pasca operasi. Nah, berarti kan jika tadi keluhannya dibedakan menjadi dua dok ya, ya indikasi kegawatannya itu betul dibagi menjadi dua. Nah, berarti si operasinya pun pasti dibedakan ya dok ya? Iya. Ada operasi besar mungkin yang memang harus pembudahan secara besar, ada yang mungkin ini mah bisa nih dengan apa ya disebutnya laparoskopi. Nah, bisa. Nah, berarti untuk pembedaan itu gimana dok? Membedakan dari segi keluhan atau kondisi pasien dan juga proses, ya sederhana lah proses dari operasinya dok, dari sebuah usus buntu ini. Oke, jadi memang kalau teknik yang terbaru itu kan kita laparoskopi ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, udah lama gitu. Tapi memang laparoskopi ini adalah teknik minimal invasif. Nah, artinya di mana lukanya itu sangat sedikit gitu, kecil lukanya, nyerinya pun minimal gitu. Karena tekniknya udah modern sekali gitu ya. Ibaratnya kamera masuk, alatnya udah masuk gitu. Jadi kita bisa lihat seluruh lapangan perut dalam satu tempat aja gitu. Kalau zaman dulu kita memang masih pakai sayatan, tapi bukan berarti teknik yang konvensional atau teknik yang lama kita tinggalkan, enggak. Justru prinsip dalam dunia kedokteran adalah harus jago nih yang teknik lamanya sebelum kita menguasai teknik-teknik baru. Nah, sekarang kapan kita pakai? Ketika memang usus buntunya nggak ada komplikasi. Ya, masih awal akut, oke, pakai laparoskopi. Tapi ya sekarang ada juga yang sudah perforasi gitu atau pecah, pakai laparoskopi bisa nggak dok? Bisa gitu. Tapi kalau memang ususnya udah lengket banget nggak bisa, tetap harus dibuka besar gitu. Akhirnya kita sebutnya konversi ke open atau jadi dibuka besar ya kita harus rilis tuh satu-satu ususnya kalau udah nempel banget gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian tubuh yang harus dibuang gitu ya kalau memang sudah lengket sekali. Nah dok, dari tadi juga kita sudah mendengar nih bagaimana ngerinya, terus banyak sekali kondisi pasien ya dok di usus buntu ini. Nah, sepanjang dokter praktik melakukan operasi, ada gak sih dok pasien yang benar-benar wah ini parah banget gitu dok? Oh, sering. Apa dok? Apa ada kondisi pasien yang pernah dokter tangani yang ini parah banget? Oke, berkaitan sama usus buntu ya. Iya. Kalau dalam usus buntu ini sering beberapa kali ya, bahkan baik anak-anak maupun dewasa. Jadi datang itu dengan keluhan udah nyeri seluruh lapang perut. Biasanya karena udah ditahan-tahan atau biasa udah diurut-urut ya, gitu. Jadi aduh nggak enak nih perutnya diurut, dikerik biasanya gitu. Karena biar enak katanya kena angin duduk kalau orang bilangnya gitu. Iya benar-benar gitu suka keluhannya. Ini kena angin duduk dok. Sebelumnya saya juga bingung angin duduk gitu ya. Kadang anginnya kayak angin disalahin, makanan disalahin kalau udah kayak gini ya, gitu. Jadi datang dia dengan keluhan nyeri perut hebat gitu. Kemudian pas kita buka ternyata saya bilang udah kayak frozen abdomen itu jadi kita udah nggak bisa bedain nih mana lemak usus, mana usus besar, usus kecil gitu ya. Semua udah jadi satu nempel, nggak bisa. Terus nanah semua perutnya. Nah itu yang pernah saya temuin kayak gitu. Jadi betul-betul kita harus bersihin dulu nanahnya, ya kita rilis satu-satu organnya. Lama operasinya. Berapa jam itu dok? Pernah ngerjain sampai 2 jam 3 jam deh kayaknya. Karena harus benar-benar ngerilis satu-satu. Gitu. Tuh waktu itu dapetnya karena pasiennya sebenarnya sakit usus buntunya udah lama. Dia tahan-tahan tuh, dia minum obat terus gitu ya. Sampai 6 bulan udah sakit banget, udah gak ketahan. Barulah kita buka dan ternyata perutnya udah luar biasa isinya. Karena memang kondisi dalam perut kita kan kita nggak bisa lihat ya dok. Betul. Betul. Tahu-tahu kita cuma ngerasakan cuma nyeri.
Nah, sepanjang dokter praktik dok, ketika dokter bisa menentukan, wah ini harus operasi, wah ini masih bisa diobatin itu, kondisi pasiennya seperti apa dok? Pada usus buntu. Kalau pada usus buntu jarang saya langsung pengobatan aja, nggak, pasti saya akan indikasinya adalah indikasi operasi ya gitu. Karena biasanya yang datang ke saya itu udah pengobatan nih, udah berkali-kali gitu, nggak ada yang benar-benar baru newbie gitu ke saya, dok sakit perut, karena nggak ada. Biasanya dok saya udah ke sini gitu, ke klinik ini atau ke dokter ini tapi nggak sembuh nih dok, ya udah gitu. Betul sih. Yang keroknya ternyata si usus buntu. Bener gitu. sih. Masyarakat kita dok ketika nyeri perut itu pasti katanya dengan tadi masuk angin, makanya diurut. Aduh, gitu. itu. Tapi sebenarnya kalau urut itu memperparah atau karena dia menunda aja gitu dok? Memperparah kadang ya, karena kan gini, usus itu kan organ lunak ya. Usus itu organ lunak, dia dan dia bukan yang kayak otot gitu kuat kalau misalnya dipijit-pijit, enggak. Justru kalau misalnya dipijit-pijit ada resiko dia ususnya bocor. Ya kan kita nggak tahu pijitan orang kan, apalagi anak-anak. Ini sering nih, hati-hati ya pada anak-anak. Pijat kan suka bilangnya pijat bayi, boleh, tapi pada orang yang memang terapis ya, yang maksudnya yang memang di bidangnya, bukan yang kita nggak tahu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang banyak kan klinik yang punya terapis untuk khusus memang untuk bayi, ya ada, itu nggak apa-apa gitu ya, karena mereka udah tahu tuh sistemnya gimana. Tapi ada yang aduh bayinya masuk angin dipijit-pijit gitu, atau anaknya masuk angin nih gitu dipijit diurut-urut, padahal usus tuh nggak boleh diurut-urut karena kita nggak tahu tekanannya itu kan bisa melukai atau memberikan cedera pada si organ-organ tersebut gitu. Atau malah ususnya jadi kelilit tuh yang paling sering anak-anak tuh. Nah, berarti dok cara membedakan penanganan ya dok pada dewasa dan juga pada anak-anak tuh apakah ada perbedaan dari segi keluhannya atau dari segi penanganannya dok? Apakah selama ini ada dok? Kalau perbedaan secara keluhan sih kurang lebih sama ya, penanganan juga kurang lebih sama. Cuma yang membedakan adalah kalau pada anak-anak gampang terjadi dehidrasi. Nah, kenapa? Karena kan anak-anak kalau udah sakit dia biasanya nggak mau makan, nggak mau minum ya, langsung kayak gitu, rewel biasa anak-anak gitu. Jadi yang biasanya dia aktif jadi nggak aktif. Paling kita lebih lihatnya ke situ. Kalau orang dewasa kan udah bisa ngomong ya sakitnya sebelah sini, tapi kalau anak-anak kan kadang nggak bisa. Mereka nggak bisa bilang sakitnya spesifik di mana gitu. Oh iya sih, berarti memang harus lebih detail ya dok ya. Detail. Nah ini PR nih buat orang tua karena biasanya banyak orang tua yang cuek gitu, ya udahlah sakit perut biasa gitu, udahlah, atau dia nggak memperhatikan nih apa asupan yang dimakan anak setiap hari gitu, dibiarkan untuk jajan sehingga dia malas untuk makan. Jadi keluhan yang datang ke saya itu, dok anak saya nggak mau makan. Iya nggak mau makan karena anaknya udah jajan. Kalau udah jajan kan kenyang ya, sementara lambung anak tuh kan kecil. Betul. Gitu. Oke dok. Nah sekarang nih dok di mungkin kalau ada pasien atau sahabat rumah sakit Dewi Sri yang ketika lagi bulan puasa ini pasien tuh mengeluhkan nyeri perut nih dok, seperti yang tadi dokter katakan, nyeri perut bagian kanan di bawah ya. Nah yang pertama apa yang harus dilakukan? Kemudian tuh boleh gak sih dok ketika kita lagi berpuasa seperti ini tuh kamu operasi gitu? Sebenarnya boleh gak dok operasi ketika pasien sedang berpuasa? Betul. Oke. Jadi yang perlu diwaspadai gitu ya, ketika memang nyeri perutnya itu sudah dalam jangka waktu misalnya nih 3 hari tidak membaik. Ya awal-awal ya boleh ke klinik terdekat. Ya saya nggak harus bilang langsung ke spesialis bedah, jangan, dia takut juga ya orang ya gitu ya. Nggak apa-apa, boleh ke klinik gitu, boleh ke misalnya puskesmas atau mungkin ke dokter umum, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dirasa 3 hari kok tidak ada perbaikan nih ya, berarti mungkin kita boleh nih nambah pemeriksaan apakah nanti USG atau apa. Tapi tentu yang menentukan adalah dokter yang bersangkutan. Betul. Gitu. Kemudian boleh nggak puasa? Nah ini kalau lagi operasi tentu nggak bisa ya, bukan nggak boleh, nggak bisa, karena kan operasi kita masukin cairan gitu, kita ada perlukaan, ya tentu nggak bisa berpuasa kalau misalnya sedang operasi gitu ya, bahkan pasca operasinya gitu. Jadi memang kalau operasi itu indikasi, kalau emergency ya mau nggak mau kita nggak lihat puasa atau nggak puasa, tapi kalau memang
operasi-operasi yang non emergency ya biasanya kalau saya pribadi saya akan tanya dulu sama pasiennya bersedia dikerjakan di bulan ini atau mungkin nanti setelah hari raya gitu. Karena kita tetap harus menghargai keputusan pasien, menghargai kepercayaan pasien juga gitu ya. Karena kan ini termasuk bulan-bulan yang besar ya untuk semua orang nasional betul. rata-rata berpuasa gitu. Betul. Apalagi nanti mendekati lebaran ya, Dok ya. Betul. Masa nanti lebaran ini ya dioperasi? Iya, biasanya kan, aduh dok masa mau lebaran sakit gitu. Tapi ya kalau emang udah emergency ya mau nggak mau gitu Betul. ya. Makanya tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, Dok, terakhir Dok, kita untuk sahabat Dewi Sri. Kapan ketika kita sudah merasakan nyeri, kapan kita harus datang ke IGD? Dan juga keluhan apa yang benar-benar wah ini udah gak bisa ditunggu-tunggu, harus langsung ke IGD. Oke, jadi IGD itu kan bukan IGD itu emergency ya, Betul. kegawat daruratan. Nah ini yang sekalian saya juga mau edukasi nih buat teman-teman di rumah ya bahwa IGD bukan tempat untuk siapa cepat dia datang, bukan. Tetapi siapa cepat yang harus ditangani sesuai dengan kegawat daruratannya. Satu, kedua IGD itu ditujukan memang apabila keluhannya itu sudah sakit hebat ya, nyeri hebat, sudah tidak bisa tertangani nih dari misalkan udah 3 hari dok udah sakit banget gitu ya, terus mual muntah hebat yang mungkin muntahnya bisa lebih dari 5 kali atau bahkan 10 kali ya itu udah tempatnya memang IGD. Tapi kalau saya baru mual aja sih dok 1 kali muntah nggak perlu ke IGD ya itu boleh ke poli nggak apa-apa ya, atau saya demamnya baru sehari nggak perlu ke IGD gitu. Kecuali ini demamnya udah 3 hari nggak turun-turun, pasiennya udah nggak mau makan sama sekali, udah lemes, mual muntah terus atau mungkin disertai dengan diare. Nah itu kadang-kala diare juga termasuk salah satu tanda atau gejala untuk terjadinya usus buntu karena kan gangguan cerna ya, penyerapannya udah terganggu tuh penyerapan cairannya. Benar-benar. Gitu. Berarti complicated bener ya, Dok? Ya. Jadi betul. ada yang memang gejalanya dia susah BAB, ada yang malah BAB terus. BAB terus gitu karena memang kan letaknya tadi saya bilang kan si usus buntu tuh dekat dengan sekum atau kolon ascendant ya, kolon yang besar gitu, usus besar. Jadi di mana di situ kan udah terjadi penyerapan cairan harusnya, tapi ketika terjadi peradangan tuh pasti ada gangguan tuh, entah jadi sembelit atau malah buang-buang air terus gitu. Jadi gitu deh untuk sahabat Dewi Sri ya. Kalau memang sudah ada keluhan nyeri perut, demam atau nyeri ulu hati ya dok ya, Iya. itu segerakan langsung periksa Konsultasi. ke dokter. Betul, karena takut juga kita kan nggak tahu ya Iya. dalaman kita gimana dok ya. Benar. Jadi gitu untuk pesannya. Nah dok, untuk tadi untuk ngobrol-ngobrol kita cukup dok. Sekarang kita ada beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Dewi Sri nih. Oke. Apakah ada? Ada. Boleh. Oh, udah banyak nih kayak. Udah berapa ribu? Ini yang menonton udah 30 Udah 30.000. Oke, ini FYP ya, FYP nanti ya. Oke, dok. Hari ini kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, dok. Dari @kopi pahit banget. Kopi pahit banget. Username-nya ngeri banget. Semoga hidupnya tetap manis ya. Oke, dok. Pertanyaannya, dok, kalau kita habis operasi usus buntu, nanti usus kita jadi berkurang ya? Nah, itu ada pengaruh nggak sih sama pencernaan kita, dok? Oh iya. Nah, itu dok. Yang pertama, mungkin bisa dijawab dulu, dok. Tapi itu bagus pertanyaannya, benar. Saya aku bagus sih pertanyaannya, karena ini pasti mewakili teman-teman di rumah kayak, dok ususnya udah diambil, terus saya bisa gini, numbuh lagi nggak dok gitu? Iya, benar juga. Iya. Wah, pintar banget nih. Iya. Coba dok, bisa dijawab dulu, dok. Jadi memang usus buntu yang sudah diambil ya udah dia pertama dia nggak akan numbuh lagi, ya dia nggak akan muncul lagi tuh. Jadi nggak ada usus buntu kedua kali. Tidak akan pernah ada orang operasi usus buntu untuk 2 kali, ya. Jadi kalau misalnya yang kedua berarti bukan usus buntu, mungkin perlengketan atau peradangan yang lainnya, ya. Terus tidak masalah ketika usus buntu, kan pertanyaan masalah nggak dok kalau misalnya diambil? Nggak masalah karena memang usus buntu itu sebenarnya dia punya fungsi nih, ya, untuk menghasilkan sel-sel limfoid dan sebagainya. Tetapi nggak sebanyak di organ-organ lain. Jadi dia hanya membantu aja. Artinya kalau dia diambil tidak terlalu bermasalah di tubuh kita. Tubuh kita tetap bisa bermetabolisme dengan baik lah gitu ya. Oke. Begitu dok, sudah? Ya. Cukup. Nah itu untuk kopi pahit banget nih. Bisa diklip, nah tuh nanti kita ada klipnya bisa langsung di review tuh jawaban dari dokter. Oke, pertanyaan kedua nih dok, dari @santuyaja.id. Dok, penasaran sebenarnya fungsi dari usus buntu kita itu apa sih dok buat tubuh kita?
Oke. Fungsi ini, Dok. Ya, fungsi. Tadi sempat saya bahas dikit ya. Jadi dia memang punya sel-sel limfoid yang dia untuk melancarkan pencernaan, membantu untuk inikan BAB atau feses atau kotoran gitu ya, untuk pencernaan lah intinya. Tetapi memang jumlahnya tidak sebanyak di usus-usus lain atau di bagian tubuh lain gitu. Jadi memang secara ilmiah dia punya fungsi, tetapi nggak sebesar di organ tubuh yang lain, kan dia kecil aja. Gitu. Tapi malah berbahaya dong kalau nyeri ya. Iya, dia bisa jadi sel radang. Iya, bahaya banget. Gitu untuk @kakak@santuyaja.id. Oke, selanjutnya mungkin ini tadi sudah sedikit dibahas nih, Dok, dari @anakrantau_. Dok, kalau orang lagi puasa terus kena usus buntu, biasanya harus langsung operasi atau bisa nunggu dulu? Mungkin bisa dijawab lagi, Dok, tadi, Dok. Oke, nunggu dulu nih gimana? Maksudnya nunggu buka atau gimana maksudnya? Ya kan, nunggu dulu nih kalau gimana? Nunggu buka, nunggu sahur atau nunggu lebaran? Nunggu mood atau nunggu mood? Iya, atau nunggu kesiapan mental ya. Jadi sekali lagi, operasi usus buntu itu sifatnya emergency ya, artinya kalau bisa nggak terlalu lama gitu. Paling tidak, kalaupun lama biasanya kita lakukan rehidrasi cairan dulu supaya nanti waktu kita buka perutnya nggak yang kering-kering banget ususnya gitu. Ya, ibaratnya tidak dehidrasi kondisi pasiennya. Jadi memang nggak bisa ditunda yang dalam, mungkin yang dimaksud adalah dok mungkin tunda misalnya habis lebaran atau mungkin beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, kalau tujuannya seperti itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya tapi kalau udah sakit ya ke IGD kan masuk obat, tentu nggak bisa puasa ya kalau gitu. Tetap nggak bisa ya, itu anak kan lagi sakit. Kalau sakit ya memang kan tidak diwajibkan juga untuk berpuasa. Ya boleh sih nunggu, cuman boleh, asal kuat. Iya, asal kuat aja gitu. Asal kuat nyerinya tapi aja. saya nggak rekomen ya gitu. Ya kalau memang merasa saya masih baik-baik aja ya oke gitu. Kalau mau menguji ketahanan Anda silakan. Tapi disarankan pasti langsung secepatnya, Dok, ya. Iya. Untuk perbaikan juga, karena kan kalau dibiarkan juga infeksinya malah parah ya, Dok, ya. Bahaya kalau udah pecah itu meletus balon hijau dor nanti. Hatiku sangat kacau. Iya. Jadi yang kacau semua jadinya. Betul. Gitu jadi ya. kalau memang sudah merasakan keluhan, sudah ada saran untuk dioperasi, lebih baik disegerakan ya, Dok, ya. Oh mungkin gini kali, maksudnya nggak tiba-tiba datang IGD langsung operasi, enggak sih. Semua kan bakal persiapan ya gitu. Enggak sedrama itu, Dok. Iya, tidak semenyeramkan itu kok sebenarnya dokter bedah ya. Nah, masih gimana? Gak menyeram. Parah nih. Oke, terakhir ya, Dok. Dari @diasangga. Dok, kalau kita punya gula darah yang tinggi, terus kita harus operasi usus buntu. Apakah kita bisa langsung operasi atau harus menurunkan gula darahnya dulu? Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir yang juga sering dialami ya. Karena seringkali pasien-pasien saya juga gula darahnya tinggi tapi butuh operasi, gimana nih? Nah, itulah gunanya kami bekerja sama dengan teman-teman sejawat di penyakit dalam, di anestesi, bahkan mungkin kardiologi kadang-kadang kalau ada yang memang punya penyakit jantung ya, atau kalau pasien anak berarti pediatri gitu, dokter anak. Ya tadi kalau misalnya pasien-pasien dengan punya gula nih, bukan berarti nggak bisa operasi, bisa, tetapi gulanya kita stabilkan dulu karena resikonya adalah luka operasi akan menjadi lama sembuh gitu. Betul, ya. Karena kan gula itu dia faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Kan kuman tuh senang sama gula gitu. Jadi memang kalau mau operasi tetap bisa dilaksanakan, tapi biasanya kami minta bantuan teman-teman penyakit dalam dan juga teman-teman anestesi untuk ikut berkontribusi dan juga berkolaborasi bersama kami dalam merawat pasien tersebut. Betul. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti sudah dijadwalkan terus ternyata setelah dicek gula darahnya tinggi, lebih baik mengikuti anjuran dokter, mungkin harus dikonsulkan dulu ya, Dok, ya. Iya, dengan penyakit dalam. Tetap harus dengan memenuhi atau pencapaian keselamatan pasien. Betul. Gitu, jangan langsung kalian seujon aja nih, jangan gitu. Dokter itu menunggu ketika tubuh kita siap untuk operasi. Jadi ya, Dok, ya. ada namanya kondisi optimal untuk operasi, ya.
makanya saya bilang nggak semua langsung datang ke IGD, oke operasi nanti gitu, enggak ya, kita kan cek dulu, cek lab dulu nih punya faktor resiko nggak, ada riwayat sakit apa, ada yang mungkin gangguan pembekuan darah, itu juga menjadi problem buat kami gitu, buat kami dokter bedah ya, makanya kami bekerja sama nih, biasanya kita tim, nggak mungkin dokter bedah tuh kerja sendiri ya, kami tim gitu, sehingga memang tujuannya adalah satu, untuk mengoptimalkan kondisi pasien sehingga pasien siap untuk dioperasi. Saya selalu bilang bahwa dokter bedah tuh kalau mau operasi kayak bikin SIM. Jadi harus punya SIM-nya dulu, di ACC nggak nih gitu. Nah, surat izin mengoperasi gitu. Kalau misalnya sudah di ACC sama dokter anestesinya atau dokter biusnya dan juga dokter penyakit dalam atau pediatri kalau pada anak-anak, ya baru deh kami bisa menjalankan tugas. Kalau masih ada yang perlu dikoreksi, biasanya kita koreksi dulu. Iya, betul. Jadi nggak semata-mata langsung dibelek ya teman-teman. Iya, enggak, tetap dengan melihat juga kondisi tubuh pasiennya. Seperti itu. Mas Arul ada lagi mungkin? Atau sudah? Banyak pertanyaan tapi Banyak. tidak sesuai konteks. Oh, nggak sesuai konteks. Mungkin di tema-tema berikutnya dong. Oh, tema-tema berikutnya. Konteksnya tuh Malah. lebih ke mengagumi dokter. Oke. Terus dapatnya jadi nggak. Oh, gitu. Pantesan dari tadi udah nanyain terus ya. Oh, gitu. Jadi kita di sini ketawa aja. Oh, ketawa aja. Iya, ya. Terima kasih ya. Makanya di share biar nanti kita podcast sama dokter lagi. Oh, gitu. Boleh, Kalau nanti penontonnya sesuaikan banyak ya. itu kita podcast lagi. Oke. Ada pertanyaan lucu. Apa Rumah itu? sakit apa-apa tetap kontrol boleh nggak? Gimana? Dok. Gimana? Kalau apa? Kita jadwal praktek. Dok, kalau ada pasien dia nggak punya keluhan apa-apa tapi pengen ketemu dokter aja gitu. Lucu banget ya. Boleh, tapi kalau itu sih nggak masalah ya, tergantung asisten saya aja di poli. Wah, benar. Asistennya ada di balik kamera nih. Aduh. Gitu. Kalau saya nggak masalah, silakan kalau mau berkonsultasi ya. Ya tentu berkaitan dengan penyakitnya ya. Gitu. Tapi jangan asal-asalan duduk saya sakit ini. Jangan gitu ya. Nanti itu menjadi suka ada. Itu dong, memang sahabat Dewi Sri emang suka ada aja dong. Iya. Gitu. Apa-apa. Bentuk ekspresi. Betul. Itu memang kemarin kita lagi puasa gini, lihat yang cerah-cerah gini, cukup seger ya Pak. Aduh, S2 kali gitu. Iya. Komennya aneh-aneh. Mungkin boleh pas satu dibacain yang aneh Pak, Iya. biar menambah keceriaan sore hari apa ini nih? ya. Ini salah satunya itu sih dong. Salah satunya itu. Ya, mungkin unsensor lah. Disensor dulu. Disensor dulu. Atau berbukalah dengan yang manis gitu. Kalau saya sukanya berbuka dengan yang halal, Oh, iya. karena kadang yang manis belum tentu jadi halal. Luar biasa. Mungkin itu kata-kata terakhir sebelum mungkin. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama Putri, dengan luar- senang hati. Ya Allah, luar biasa ditutup dengan kata-kata hari ini luar biasa. Di awal kita sedang apa serem-sereman cerita. Iya. Akhirnya tetap fun. Ya Jadi begitulah. intinya tidak selalu harus takut sama dokter bedah ya. Kalau bedahnya kayak seperti ini luar biasa. Terima kasih dokter Iya, Eka. sama-sama. Mungkin saya dulu. Halo. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menemani teman-teman yang sedang Oke. menunggu saat berbuka puasa ya. Oke, sahabat Dewi Sri. Oke. Mungkin terima kasih untuk dokter, untuk sahabat Dewi Sri juga. Terus juga untuk dokter Putri. Dokter Eka Iya. tuh dokter Putri sih dok. Panggilannya Putri. Oke. Sama Eka nanti dikira cowok sering kali. Oke, Dokter oke. cowok ya gitu. Eko. Dokter Putri Ya. seperti ini praktik di Rumah Sakit Dewi Sri. Betul. Pada hari Senin, Rabu, Jumat itu jamnya jam 15 sampai Sampai 17. jam 17. Kemudian juga ada hari Hari Sabtu Sabtu. juga. Ada dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Tapi itu untuk yang non BPJS. Betul. Jadi Khusus untuk hari sahabat Sabtu. Rumah Sakit Dewi Sri yang ingin konsultasi Hari ya Sabtu hari Sabtu bermalam minggu bersama saya. gitu. Jangan dong ya kalau sama saya. Oh, berarti- Dokter jangan gitu dok. Mereka suka ada-ada aja dulu. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi iya. tadi sudah catat atau mau konsultasi bisa langsung pendaftaran via WhatsApp. Gitu Oke. dok. Terima kasih lagi. Sama-sama dengan senang hati. Iya, semoga nanti kita bertemu kembali bersama-sama lagi dok dengan sahabat Dewi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.